Selamat hari Minggu. Saya percaya berkat penyertaan kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama beribadah di hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Sebelum kita mulai, kita akan sama-sama memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan masuk di dalam hadirat-Mu, merindukan Engkau Tuhan. Biar hati kami mendekat kepada Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Kami butuh tuntunan pengurapan-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Kaulah kekuatan kami, Tuhan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari sekali lagi dengan sungguh sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti. Amin. Isi hatiku, kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib,
haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh ajaib Kau bagi kami Tuhan. Kami puji kebesaran-Mu. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kalau sebentar kami akan menari-nari di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengecap pujian penyembahan kami dari tahta-Mu di surga. Terima kasih Tuhan. Saudara yang siap memuji memuliakan namanya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siap menari-nari bagi Tuhan? Saudara percaya hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur dalam hidup kita, amin. Haleluya. Saudara boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yeah. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yeah. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yeah. Haleluya. Yeah. Sungguh kami percaya Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Kemenangan terjadi atas Indonesia. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Yeay. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Hey! Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita dipuaskan dengan pujian-pujian bagi Tuhan. Amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan membacakan arti Pentakosta yang apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga? Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau ada di diam aku, di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan pujian ini. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri Tuhan. Yes Tuhan, ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Teguhkan hati
Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada."
Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan. Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible. Bisa melalui firman Tuhan. Bisa melalui nubuatan. Bisa melalui penglihatan. Bisa melalui mimpi. Bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita. Dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan. Kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan,
mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.
Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk. Dan dengan gemetar, Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan, kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi
COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus. Yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Yaitu pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima
terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu. Pengumuman untuk minggu depan tanggal 3 Mei 2020 ibadah raya tetap akan diadakan live streaming mulai pukul 10. Kita ibadah bersama-sama di rumah masing-masing. Berikutnya pengumuman dari Sekretariat Gereja GB Jaga Sampurna, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi dapat menghubungi Sekretariat Gereja dan Koordinator Ibadah Raya di nomor di bawah ini. Demikian pengumuman untuk minggu depan. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat siang hari ini ya Tuhan, di mana kami umat-Mu Tuhan telah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau disukakan atas pujian setiap kami umat-Mu ya Bapa. Dan setiap kami umat-Mu saat ini ya Tuhan Yesus, semua kami telah mengalami yang namanya kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau saat ini kami Tuhan memiliki satu masalah, Engkau Tuhan bukakan jalan bagi setiap kami, sehingga kami Tuhan terlepas dari setiap masalah. Setiap kami juga yang mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan, Engkau Allah yang telah memberikan kesembuhan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau membuat satu perbedaan. Orang yang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, Engkau sentiasa Tuhan sentiasa memberkati dan memberikan kesehatan sempurna. Saat ini Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus. Di mana Tuhan pujian penyembahan kami kami naikkan ya Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa, itu yang bisa kami naikkan, sempurnakan semuanya Tuhan Yesus penyembahan kami.
Saat ini juga Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu firman-Mu yang menguatkan meneguhkan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Ini karena kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Layak Engkau diagungkan, dipuji. Sebab Engkaulah Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Bapak, khususnya kami Tuhan buat gereja kami di tempat ini Bapak. Gereja kami jaga sempurna Tuhan Yesus. Ada rancangan-Mu yang indah buat kota Bekasi. Maka kami percaya melalui gereja ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau bawakan jiwa-jiwa untuk datang sujud menyembah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu Bapak. Ada rancangan-Mu yang indah buat gereja-Mu di tempat ini Bapak. Semua kami jemaat-Mu diberkati. Khususnya berkati hamba-Mu ya Bapak Adianto Tuhan Yesus. Sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Kuasa kasih pewahyuan daripada Engkau Tuhan turun bagi hamba-Mu. Mengadilah kuasa kasih itu terus Tuhan. Kasih Bapa turun bagi hamba-Mu. Sehingga Engkau Tuhan memakai dengan luar biasa. Sehingga Tuhan kami merasakan kasih yang daripada hamba-Mu ini terus Tuhan melimpah dan melimpah ya Bapa. Berkati Ibu Ing Tuhan sebagai istri. Dimanapun Tuhan hamba-Mu berada. Engkau terus menyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan. Menjadi penolong penopang bagi hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya keempat anaknya dijaga disertai. Bahkan kami percaya semua akan memuliakan nama Tuhan. Engkau Tuhan yang melindungi dimanapun keempat anaknya berada Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sertai jagai dan hidup mereka melayani Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Samuel Harmada di Tuhan Yesus. Sebagai karyawan Tuhan Yesus. Engkau Tuhan memberkati dan wakil-wakilnya juga Tuhan Yesus. Kami percaya buat keberadaan beliau Tuhan di kota Bekasi ini. Biarlah Tuhan melalui setiap pelayannya Tuhan mempersatukan gereja-gereja yang ada di kota Bekasi. Sehingga Bekasi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Yesus. Ini saatnya Tuhan Yesus. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah mengaku Yesus Allah yang luar biasa. Bekasi dimenangkan bagi nama Tuhan. Bekasi dimenangkan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus sebagai pembina kami Bapak Insinyur Niko Tuhan Yesus Rotono Harjo. Dan keempat wakilnya juga Tuhan Engkau nyatakan kuasa kasih-Mu ya Bapak. Kemanapun beliau berada Tuhan Yesus pergi melayani dalam negeri keluar negeri. Tuhan tanda kuasa mujizat terjadi dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan kemuliaan-Mu. Berkati pelayanan beliau, berkati Tuhan kemanapun dia berada Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus kuasa kasih-Mu menyertai dia Tuhan. Apapun menjadi satu rancangan-Mu digenapi bagi hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Bapak juga saat ini kami berdoa buat bangsa kami ya Bapak. Buat bangsa kami berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia ada dalam tangan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih apapun yang terjadi saat ini Bapa. Di mana Tuhan kami melihat keadaan saat ini banyak orang-orang yang takut akan corona Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus di balik semuanya ini Tuhan rancangan-Mu digenapi. Dan kami percaya lidah akan mengaku Yesus Allah yang luar biasa. Akan banyak mencari Engkau Tuhan. Akan banyak sujud menyembah muliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah Bapak gereja-gereja Tuhan Yesus memberikan dampak Tuhan. Menjadi doa-doa bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan, ini saatnya nama-Mu dipermuliakan. Bukan atas kota bangsa kami Indonesia saja. Tetapi dunia juga saat ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bahwa Engkaulah Yesus Juru Selamat satu-satunya Allah yang hidup. Terima kasih kami sungguh bersyukur Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapak. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang berseru memuji memuliakan nama Tuhan. Diberikan kesehatan sempurna dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun Tuhan kami percaya itu akan berlalu. Dan kami yakin percaya nama-Mu akan ditinggikan. Bapak kami berdoa buat bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Buat pemerintahan kami Tuhan Yesus. Buat presiden kami Bapak dan wakilnya juga Tuhan. MPR, DPR, Polri, TNI Tuhan. Semuanya Tuhan. Dari setiap jajaran tertinggi, pemerintah tertinggi sekalipun sampai serendahnya sekalipun Bapak. Campur tangan Engkau ya Bapak. Berikan roh takut akan Engkau kepada mereka. Sehingga Tuhan melalui setiap pemerintahan kami Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan ya Bapak. Kami selalu percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang menyatakan kuasa kasih-Mu, Allah yang tidak berubah dulu sampai selama-lamanya. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus, kami percaya. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, orang-orang kudus-Mu.
Berkati Tuhan, para pendeta-pendeta dimanapun saat ini Tuhan yang melayani Engkau ya Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu, gereja-gereja dimanapun sekalipun saat ini Tuhan. Biar terus semuanya sujud menyembah, meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat hari ini ya Bapa. Kami telah memuliakan Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Amin. Inilah Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, buka hatimu dan pikiranmu, dan arahkan kepada Bapa di surga. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang datang daripada Bapa di surga, melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan persekutuan yang manis dan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.